Musim gugur 2024, di salah satu gerbong kereta yang melaju perlahan, aku duduk sambil menatap layar ponselku, mencoba mengalihkan perhatian dari hari yang melelahkan. Tiba-tiba, seorang pria duduk di hadapanku. Ia memperkenalkan diri sebagai Radit, 28 tahun, dengan senyum yang terlalu lebar dan tatapan yang terlalu percaya diri. Ia mencoba memulai percakapan, tetapi aku menghindarinya. Aku tidak suka dengan cara bicaranya yang terlalu yakin, seolah ia sudah tahu apa yang aku pikirkan. Ketika ia mencoba mengomentari kacamataku, aku merasa risih. Aku bilang ia tidak sopan dan kembali menatap ponsel. Namun, saat kami sampai di stasiun Buana Raya, ia mengajakku berjalan-jalan. Entah kenapa, aku mengiyakan. Kami hanya berjalan sebentar, dan saat berpisah, kami bertukar nomor telepon. Aku tidak pernah tahu mengapa aku memberikannya kesempatan. Mungkin hanya untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa. Malam itu saat aku pulang, aku mendengar ayah dan ibuku berbicara di ruang keluarga. Mereka tidak tahu aku sudah di rumah. Bisikan ibuku terdengar jelas. Dia sepertinya memang ditakdirkan untuk sendirian. Lihat saja, tidak ada pria baik-baik yang mendekatinya. Ayahku hanya menyetujui. Aku terdiam di balik pintu, dadaku terasa sesak. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Beberapa hari kemudian aku bertemu lagi dengan Radit di sebuah kafe. Tanpa berpikir panjang, aku menciumnya. Aku hanya ingin membuktikan kepada diriku sendiri, kepada orang tuaku, dan mungkin kepada dunia bahwa aku tidak sendirian. Kami berjanji bertemu lagi, tapi ia membatalkan di detik-detik terakhir. Ia menghilang selama seminggu penuh. Aku merasa bodoh. Tapi ketika ia menelpon lagi, aku tetap mengangkatnya. Pesona dan rayuannya membuatku sulit untuk terus marah. Beberapa hari setelah kami bertemu kembali, kami memutuskan untuk menikah secara diam-diam. Ayahku murka dan tidak berbicara denganku selama berminggu-minggu. Ia bilang aku telah melakukan kesalahan besar. Aku menolak untuk mempercayainya. Awalnya semua baik-baik saja, sampai aku sadar bahwa Radit tidak punya pekerjaan tetap. Ia selalu mengelak jika aku bertanya, dan uangnya nyaris tidak ada. Ketika tagihan mulai menumpuk, aku mendesaknya. Ia akhirnya mengakui bahwa ia berharap ayahku akan membantunya. Aku menolak ide itu mentah-mentah. Setelah beberapa pertengkaran, ia setuju untuk bekerja di agen properti milik sepupunya, Dito. Tapi Radit tidak berubah. Suatu sore aku menemukan kalung peninggalan nenekku hilang. Aku tahu ia menjualnya. Aku menemukan kwitansi penjualan di sakunya, ia tetap mengelak. Seorang teman lama Radit namanya Rio datang dan menginap di rumah kami. Rio selalu mengagumi Radit dan meyakinkanku bahwa Radit punya hati yang baik, meskipun sedikit liar. Aku ingin mempercayainya, tapi ada sesuatu yang janggal. Radit sering pulang larut dan menghindari pertanyaanku. Aku tahu ia sering minum. Suatu malam, aku bertemu Dito, sepupunya, di jalan. Ia memberitahuku bahwa Radit dipecat karena mencuri. Aku bertanya pada Radit, dan ia bilang itu hanya salah paham. Ia bilang Dito tidak akan melaporkannya jika ia membayar uang itu. Ketika aku bertanya bagaimana ia akan mendapatkan uangnya, ia tidak menjawab. Malam itu, aku menulis surat untuknya, ingin mengakhiri semua ini. Tapi aku merobeknya di pagi hari. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tak lama kemudian aku mendapat telepon yang memberitahu bahwa ayahku meninggal. Aku tidak bisa bicara dengannya sejak pernikahanku. Aku merasa hampa. Radit tidak menunjukkan emosi apapun, hanya kekecewaan. Ia bertanya apakah aku mendapat warisan. Aku bilang tidak banyak. Beberapa hari kemudian ia menceritakan proyek pembangunan tanah. Sebuah kesempatan langka katanya. Ia bertanya lagi, apa ayahku tidak meninggalkan uang sama sekali? Aku bilang tidak. Ia terlihat frustasi dan mengatakan akan mencoba mencari pinjaman. Aku mencoba menasehatinya agar tidak melakukannya, tapi ia tidak mendengarkan. Ia menelpon temanku, Vina, untuk meyakinkannya menjadi penjamin. Aku mengatakan pada Vina itu adalah ide buruk. Radit mendengar percakapan kami dan ia marah besar. Ia menuduhku menghasut teman-temannya. Keesokan harinya, ia bilang akan membatalkan proyek itu. Pada waktu yang sama, aku mulai melihat Radit menghabiskan waktu dengan teman dekatku, Rina. Aku tidak terlalu memikirkannya, sampai Rina bertanya padaku, apa Radit punya ketertarikan pada racun? Ia bilang ia menanyakannya tentang racun yang tidak bisa dilacak setelah kematian. Rina mengira ia hanya sedang riset untuk cerita, karena Radit memang suka menulis.
Malam itu, ia membawakanku segelas susu sebelum tidur. Aku menerimanya, tapi tidak meminumnya. Aku hanya menatapnya lalu meletakkannya di meja samping tempat tidur. Di pagi hari aku bilang aku ingin mengunjungi ibuku. Ia menawarkan diri untuk mengantarku. Aku tidak mau membuatnya curiga, jadi aku setuju. Kami berangkat sore itu. Jalanan berliku di tepi jurang dan Radit mengemudi dengan sangat cepat. Pintu mobil di sisiku tidak tertutup rapat dan terbuka saat mobil menikung. Aku refleks meraih pegangannya. Radit mengelurkan tangan ke arahku, seolah mau meraih sesuatu. Aku menarik diri. Ia tiba-tiba menghentikan mobil. Aku menahan nafas tanpa sadar. Ia menatapku dan bertanya, "Kau pikir aku mau mendorong kamu keluar?" Aku hanya terdiam, tidak bisa menjawab. Ia kembali menatap jalan dan berkata ia mengerti kenapa aku takut. Ia akhirnya mengaku tidak mencoba meminjam uang dengan polis asuransi jiwaku. Ia bilang itu adalah usaha terakhirnya dan itu tidak berhasil. Ia bilang ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan lagi. Aku bertanya kenapa ia tidak memberitahuku lebih awal. Ia bilang ia malu dan tidak pikir aku akan mempercayainya. Aku tidak tahu harus percaya apa lagi. Setelah berminggu-minggu meragukan setiap perkataannya, ada sesuatu dari tatapannya yang membuatku berhenti. Ia terlihat lelah dan putus asa. Aku duduk diam, lalu berkata aku ingin pulang. Aku bilang kita tidak bisa memperbaiki semua yang terjadi, tapi kita bisa berhenti membuatnya lebih buruk. Ia bertanya kenapa aku masih peduli. Aku tidak tahu. Mungkin hanya aku tidak ingin mengakuinya. Di sebuah acara pameran seni pada akhir tahun 2023, aku bertemu Adnan. Setelah beberapa bulan saling mengenal, kami memutuskan untuk tinggal bersama di awal tahun 2024. Keputusan yang agak mendadak, tapi rasanya benar. Kami menemukan sebuah rumah tua di pinggiran kota Ciomas yang memiliki 2 lantai, jendela-jendela besar, dan halaman belakang yang dipenuhi semak-semak liar. Itu bukan tempat yang mewah, tapi memiliki karakter yang kuat. Kami membagi biaya sewa dan kebutuhan sehari-hari, dan yang terpenting, kami menggabungkan rekening bank kami untuk pengeluaran rumah tangga. Rasanya seperti sebuah langkah besar menuju kehidupan dewasa yang sebenarnya. Kami membereskan semua barang-barang kami sendiri. Aku ingat jelas betapa sedikitnya barang bawaan Adnan. Hanya beberapa kardus berisi pakaian dan perabot dapur. Aku membawa sebagian besar perabotan, termasuk sofa, meja makan, dan pernak-pernik dekorasi. Semua barang kami muat dengan sempurna di rumah, bahkan masih ada sisa ruang di gudang bawah tanah yang kami gunakan untuk menyimpan kursi cadangan dan beberapa dekorasi hari raya. Hidup kami terasa normal, tenang, dan penuh harapan. 6 bulan kemudian, di suatu sore yang panas pada tanggal 14 Agustus 2024, Adnan pergi ke Bandung untuk mengunjungi keluarganya selama akhir pekan. Hal ini bukan hal yang aneh bagi kami, karena kami sering bepergian sendiri-sendiri untuk bertemu teman atau keluarga. Sore itu, aku menghabiskan waktu membersihkan rumah dan mencuci baju. Sekitar jam 3 sore, aku memeriksa kotak surat dan menemukan selembar tagihan untuk Adnan. Itu berasal dari fasilitas penyimpanan di Jalan Raya Kopo, sekitar 30 menit dari rumah kami. Aku mengerutkan kening. Kenapa dia punya unit penyimpanan lain? Kami sudah punya gudang di rumah. Tagihan itu menunjukkan biaya bulanan yang aktif selama lebih dari 3 tahun. Pikiran-pikiran aneh mulai muncul. Mungkin itu barang-barang lama miliknya. Tapi kenapa tidak pernah ia bicarakan? Kami sudah menggabungkan keuangan kami, seharusnya hal ini sudah pernah dibahas. Aku mengirim pesan kepadanya, tapi tidak ada balasan. Setelah beberapa jam menunggu, rasa penasaran yang tak tertahankan itu mendorongku. Aku meraih kunci mobil dan menuju alamat yang tertera di tagihan. Tempat itu adalah barisan unit penyimpanan standar di balik pagar kawat duri. Tidak ada yang istimewa. Aku masuk ke kantor dan berpura-pura ingin memeriksa unit pacarku. Aku menyebutkan nama Adnan dan alamatnya.
Petugas itu dengan santai memberikan papan klip untuk aku tanda tangani. Seolah-olah ini adalah hal yang wajar. Aku kaget betapa mudahnya. Petugas itu membukakan gerbang dan menunjuk ke unit nomor 104. Aku membuka kuncinya dan di sana ada rak-rak yang tersusun rapi dengan kardus-kardus berbaris. Setiap kardus diberi label dengan nama dan tahun. Mungkin ada sekitar 30 kardus di sana. Aku melihat kardus pertama. Siti 2021. Jantungku berdebar kencang. Aku membukanya. Di dalamnya ada shawl, buku catatan, sepasang sepatu, dan beberapa foto Polaroid. Aku berdiri di sana mencoba mencerna apa yang kulihat. Aku membuka kardus lain, Lina 2022. Ini berisi tas kosmetik, sebuah hoodie, dan foto berferingkai. Semakin lama aku melihat, semakin aneh perasaan itu. Beberapa kardus berisi sikat gigi, botol parfum, kartu ulang tahun, bahkan pakaian dalam. Semuanya dikategorikan dengan nama dan disegel rapi dalam kotak plastik. Ada satu kardus yang lebih baru, bertuliskan Vira 2023. Itu adalah tahun kami mulai berkencan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi itu terasa seperti obsesi. Dia mengoleksi kepingan-kepingan hidup dari setiap wanita yang pernah bersamanya, menyimpannya seperti artefak. Perutku mual. Aku mencari kardus dengan namaku, tapi tidak ada. Aku mengunci kembali unit itu, meninggalkan semuanya di sana, dan kembali ke rumah. Malam itu, Adnan mengirimiku pesan. "Maaf, HP mati, capek banget, semuanya aman?" Aku tidak menjawab. Aku duduk diam, tidak tahu bagaimana harus memulai percakapan ini. Adnan pulang pada hari Minggu malam. Aku sudah menunggunya di dapur. Dia masuk sambil tersenyum dan mencium pipiku, tapi aku tidak membalas. Dengan suara datar, aku mengatakan padanya bahwa aku menemukan tagihan itu dan pergi ke unitnya. Aku memberitahunya dengan tepat apa yang kulihat. Dia membeku. "Aku bisa jelaskan," katanya sambil duduk. "Jelaskan," balasku. Dia bilang itu bukan obsesi, tapi bentuk rasa hormat. Dia bilang setiap hubungan penting baginya, dan dia tidak ingin membuang bagian-bagian dari hidupnya itu. Dia bilang dia tidak sering kembali ke unit itu, tapi dia hanya suka mengetahui bahwa museum pribadinya ada di sana. Kami berbicara selama 1 jam lagi, tapi tidak ada yang berubah. Dia menawarkan untuk menyingkirkan semuanya, menutup unit itu selamanya. Aku bilang itu bukan intinya. Aku tidak memintanya untuk menghancurkan barang-barang itu. Aku hanya tidak ingin bersama seseorang yang menganggap menyembunyikan rahasia seperti ini adalah hal yang wajar. Aku memberitahunya bahwa aku akan menginap di tempat kakakku sementara. Aku mengemas sebuah koper dan pergi malam itu juga. Seminggu kemudian, aku kembali bersama ayahku dengan sebuah truk sewaan. Aku mengambil semua barangku dan dia tidak ada di rumah. Setelah itu, dia mengirimku beberapa pesan, tapi aku tidak pernah membalasnya. Tepat tanggal 13 November 2024, aku, Riana, 23 tahun, memutuskan untuk pindah ke apartemen pacarku, Joshua, 25 tahun, yang terletak di kawasan Bumi Serpong Damai. Keputusan itu terasa begitu cepat, tapi aku baru saja mengakhiri masa sewa dan ia meyakinkanku bahwa ini adalah pilihan yang paling logis. Apartemen Joshua terasa modern dan rapi, dilengkapi dengan perabotan lengkap dan peralatan canggih. Ia telah tinggal sendirian selama bertahun-tahun, jadi semuanya sudah tertata dengan baik. Namun, ada satu hal yang mengganjal. Banyaknya kamera pengawas yang terpasang. Ada satu di lorong, satu di atas pintu depan, satu di dapur, dan satu di ruang tamu. Bahkan aku menemukan satu di kamar tamu. Joshua beralasan kamera itu demi keamanan. Dan karena aku masih baru di daerah itu dan sedikit khawatir akan perampokan, aku tidak terlalu mempertanyakannya.
Selama beberapa minggu pertama, semuanya berjalan lancar. Aku masih bekerja dari rumah, sementara ia pergi ke kantor hampir setiap hari. Sesekali aku melihat lampu merah kecil pada kamera berkedip. Tapi aku mulai terbiasa. Aku menganggap rekaman itu hanya disimpan sebentar, lalu akan terhapus secara otomatis. Aku tidak tahu bagaimana sistem seperti itu bekerja. Dan saat itu, aku berpikir itu bukanlah sesuatu yang harus aku khawatirkan. Suatu sore, aku mencoba menghubungkan laptop ke printer di ruang tamu. Tanpa sengaja, aku mengklik folder yang salah di desktop Joshua. Folder itu dinamai Clip. Rasa penasaran mendorongku untuk membukanya. Di dalamnya ada puluhan berkas video, masing-masing diberi nama dengan tanggal dan waktu. Beberapa di antaranya dari beberapa minggu yang lalu dan durasinya tidak sebentar, melainkan berjam-jam. Aku mengklik salah satu berkas dan menyadari itu adalah rekaman dari kamar tidur. Itu hanya rekaman diriku sendiri, sendirian, sedang bermain ponsel di tempat tidur. Aku melihat beberapa berkas lainnya, dan sebagian besar berisi kegiatan normal. Aku sedang memasak, melipat pakaian, atau menonton televisi. Namun ada beberapa berkas dari kamar tidur saat malam hari. Aku tidak mengerti mengapa ia menyimpan rekaman-rekaman itu secara khusus, dan perasaan tidak nyaman mulai merayapiku. Aku menunggu Joshua pulang untuk menanyakannya. Ia mengatakan ia menyimpan semua rekaman itu untuk amananku. Kalau ada sesuatu yang terjadi saat aku sendirian di rumah. Ia bilang ia hanya bersikap protektif dan sengaja tidak memberitahuku karena ia tahu itu akan membuatku tidak nyaman. Aku memintanya menghapus berkas-berkas itu, dan ia bilang ia akan melakukannya. Meskipun aku tidak mendesaknya lebih jauh, ada sesuatu yang terasa tidak benar. Sejak saat itu, aku mulai memutar kamera-kamera itu menghadap ke dinding setiap kali aku sendirian di rumah. Beberapa hari kemudian, semua kamera kembali menghadap ke posisi semula. Aku tidak berkata apa-apa, tapi sejak saat itu, aku tidak pernah merasa aman lagi di apartemen itu. Seminggu setelahnya, aku menerima pesan dari sahabatku, Clara. Pesan itu hanya berupa tautan tanpa penjelasan. Aku membalas pesannya, menanyakan apa itu, dan ia hanya menjawab, "Kamu harus lihat ini, maafkan aku." Aku membuka tautan itu di ponselku. Tautan itu mengarah ke situs web yang terlihat tidak jelas dengan puluhan gambar video beresolusi rendah. Salah satunya adalah gambar diriku. Aku mengkliknya, berpikir ini tidak mungkin seperti yang terlihat. Tapi ternyata benar, itu adalah rekaman diriku sedang tidur di tempat tidur. Sudut pengambilan gambarnya persis dari sudut kamar tempat salah satu kamera Joshua terpasang. Aku segera menutup video itu. Di halaman itu ada nama pengguna yang cocok dengan salah satu nama pengguna yang pernah kulihat ia pakai untuk surel atau masuk ke akun lainnya. Itu bahkan tidak anonim. Ada video-video lain juga di halaman itu. Aku mengenali beberapa di antaranya. Ada rekaman diriku sedang membaca di tempat tidur, satu lagi saat aku berpakaian, dan satu lagi saat aku makan di sofa. Semuanya jelas direkam tanpa pengetahuanku, dan semuanya diunggah di bawah akunnya. Aku menelpon Clara. Ia menemukan video itu dari tautan yang diposting seseorang di grup obrolan yang ia ikuti. Ia mengkliknya karena penasaran dan langsung mengenaliku. Aku berterima kasih padanya dan mengatakan aku akan mengurusnya. Joshua tiba di rumah sekitar 20 menit kemudian. Aku tidak berusaha menyembunyikan apa yang telah kulihat. Aku hanya menunjukkan situs web itu kepadanya dan bertanya apakah ia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Awalnya ia diam saja. Kemudian ia mengatakan semuanya tidak seperti yang terlihat. Ia mengklaim seseorang pasti telah meretas sistem keamanannya dan mengunggah video-video itu. Aku bertanya mengapa nama akun itu cocok dengan surel lamanya, dan ia tidak tahu. Aku bertanya mengapa beberapa video itu sudah diedit, tapi ia tidak menjawab. Akhirnya ia mengakui mengunggah beberapa di antaranya. Ia bilang ia hanya melakukan itu beberapa kali, dan penasaran dengan reaksi yang akan didapatnya. Ia bilang orang-orang mengunggah segala macam hal di internet, dan aku terlalu bereaksi. Aku bertanya sudah berapa lama ia melakukan ini, tapi ia tidak memberikan jawaban yang jelas. Aku bertanya apakah ada video lain yang belum aku lihat, dan ia bilang tidak ada. Aku mengatakan aku ingin setiap salinan video itu dihapus dan aku akan pergi. Saat itulah ia mulai bersikap defensif, mengatakan aku terlalu membesar-besarkan sesuatu yang ia anggap tidak berbahaya. Aku mengemasi tas dan pergi ke tempat Clara malam itu. Keesokan paginya, aku pergi ke polisi. Aku membawa ponselku dengan tangkapan layar video, tautan situs web, dan folder yang kutemukan di komputernya.
Salah satu petugas mengatakan hal seperti ini lebih umum daripada yang disadari orang. Mereka membuka kasus, tapi memperingatkanku bahwa situs-situs seperti itu seringkali berpindah-pindah, dan rekaman itu mungkin sudah didownload oleh orang lain. Mereka mengirim seseorang ke apartemen itu pada hari yang sama. Joshua menyangkal semuanya, sampai mereka menunjukkan bukti digital. Aku tidak pernah kembali ke apartemen itu kecuali sekali, ditemani seorang petugas untuk mengambil sisa barang-barangku. Joshua dibawa untuk diinterogasi. Aku kemudian mendengar bahwa ia didakwa dengan tuduhan voyeurisme dan mendistribusikan gambar intim tanpa persetujuan. Aku tidak pernah melihatnya lagi. Aku akhirnya tinggal bersama Clara selama beberapa minggu. Aku beruntung memiliki seseorang yang percaya padaku dan membantuku melaluinya. Bagian terburuknya bukan hanya karena ia melakukannya, tapi karena ia tampaknya tidak memikir itu salah. Ia bertindak seolah-olah aku bereaksi berlebihan. Seolah-olah aku seharusnya merasa tersanjung. Itulah yang paling berkesan. Ia mengenalku cukup baik untuk meyakinkanku untuk pindah bersamanya, untuk membuatku percaya padanya, lalu ia menggunakan itu untuk melakukan sesuatu yang menjijikan.